معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغراب وتطلع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الماء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتطلع به الهوائج به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الماء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il anbiya'i wal mursalin wa khairi khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita gunakan di dalam kebaikan, duduk di majelis ilmu, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah sertakan nikmat-nikmat itu dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah mengaji tentang keistimewaan sedekah, yaitu bahwa di antara keistimewaan sedekah itu dapat menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, di antara keistimewaan sedekah, Allah akan memberkahi harta kita. Dan yang ketiga, di antara keistimewaan sedekah, Allah akan menghindarkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang keempat, di antara keistimewaan sedekah, bahwa dengan sedekah itu dapat menolak bala. Kemudian fi fadlil wudu, bab yang menjelaskan tentang keistimewaan wudu. Bedanya kalau dibaca wudu dengan wudu. Kalau wudu itu gawiannya, kalau wudu itu alat untuk berwudu. Banyu atau gayung itu wudu. Tapi dibaca dengan wudu itu artinya gawian melakukan wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, barang siapa berwudu,
fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya atau menyempurnakan wudunya. Wa shalla rak'ataini, lalu dia salat 2 rakaat. Lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya, antara wudu dengan salat 2 rakaat tadi dia tidak membicarakan sedikit pun daripada urusan dunia. Kharaja min dzunubihi, maka keistimewaannya dia akan keluar daripada dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari pertama kali dia dilahirkan oleh ibunya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keistimewaan wudu, bahwa wudu itu juga di antara keistimewaannya dapat menghapus dosa. Jadi kurang baik apa kira-kira Allah Subhanahu wa taala? Salat, antara salat 5 waktu dengan salat 5 waktu, kafaratun lima bainahun, menjadi penghapus dosa. Menggawi dosa imbah zuhur sembahyang asar, terhapus dosanya. Menggawi dosa imbah asar sembahyang maghrib, terhapus dosanya. Imbah sembahyang bersedekah pulang, terhapus lagi dosanya. Setelah itu sebelum sholat berwudu, terhapus lagi dosanya. Kira-kira kurang baik apa Allah Ta'ala ini? Jadi andai di saat ditimbang amal kita di hari kiamat, ternyata lebih berat dosa kita, lebih banyak kesalahan kita, artinya dosanya masih ada. Nah, maka ini perlu dipertanyakan, kira-kira apa yang diulahnya waktu hidup di dunia. Memang manusia berpotensi melakukan dosa karena ada hawa nafsu. Selama kedudukan orang itu bernamakan manusia, selama manusia pasti tergawi dosa. Wali kada wali, apalagi wala, pasti tergawi dosa. Dari yang bersorban sampai kada bersorban, dari yang bergamis dari gadis sampai kada sing bajuan, pasti pernah tergawi dosa selama manusia, kecuali nabi dan rasul. Wali siapapun pernah, sengaja atau tidak disengaja. Kenapa? Karena ada hawa nafsunya. Nah, maka tapi ketika manusia itu mengerjakan dosa, penghapusnya pun Allah Ta'ala persiapkan. Sholat berjamaah, antara sholat satu dengan sholat berikutnya. Apalagi sedekah, apalagi termasuk ini wudu, dapat menghapus dosa. Nah, lalu wudu seperti apa yang dapat melebur dosa-dosa kita? Fa ahsanal wudu, kata Nabi, bukan sembarang wudu. Wudunya itu harus sempurna, rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi kada kawa sembarangan wudu, baik kecipik mana banyak, kada. Nabi menjelaskan fa ahsanal wudu, wudunya itu harus sempurna dan wudunya yang paling baik. Nah, ini contoh aja, bukan berarti wudu ulun paling baik, kada. Contoh artinya sempurna rukun ditambah sunat. Rukun wudu ada berapa hajidannya? Mohon maaf nih hajidannya. Kada wani ulun menakuni pian. Ban, rukun wudu ada berapa, Ban? Nah, jadi mak pagi baru jadi pejabat, ada 7 murang-murang. Ada tuntung banget lo di pesantren yang lebih main. Rukun wudu itu tahunya apa? Apa tahu? Nah, rukun wudu itu ada 6. Jadi andai kita kerjakan yang 6 sempurna, sah sudah wudu kita.
Tapi apakah itu termasuk kesempurnaan wudhu? Belum. Yang dimaksud dengan fa'ahsana wudhu, dia memperbaiki wudhu ini, wudhunya ditambah dengan yang sunat-sunat. Contoh, sebelum berwudhu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di keran basuh tangan dahulu. Nah, basuh tangan. Kalau tidak tangan ini bekas minyak harum kah, bekas menggaru kemanakah, bekas menguci ke lubang hidung kah, misalnya, basuh dahulu. Habis dibasuh, kemudian madmadah, istinsyak memasukkan banyu ke hidung. Sudah 3 kali. Setelah memasukkan ke hidung, masukkan pulang ke muntung, berkumur-kumur, namanya madmadah. Setelah sudah selesai, hanyar membasuh muka beserta dengan niat. Jadi rukun wudhu tadi ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Niat dan membasuh muka ini andakannya biimbai. Jangan tadudi, jangan tadahulu. Kalau tadudi kadasah, kalau tadahulu sama kadasah. Jadi harus biimbai. Nang kata caranya, ambil banyu sudah di tangan, basuh akan ke kepala. Di saat air pertama kali menyentuh anggota wajah kita, pada saat itulah pasang niat senghajatu, berwudu untuk mengangkat hadas kecil, atau senghajatu berwudu untuk sholat karena Allah Ta'ala. Sudah. Basuhan pertama, 12 rukunnya lah, 2 rukunnya. Basuhan pertama itu sunat, andai dibasuhnya sekali aja, ya kewajibannya gugur. Tapi apakah termasuk fa'ahsanal wudhu tadi? Dia memperbaiki, menyempurnakan wudhu? Belum. Dibasuhnya 2 kali, dibasuhnya 3 kali. Lalu inya membasuh itu sebatas kewajiban. Batasnya tadilah dari tihang telinga sebelah kanan lawan tihang telinga sebelah kiri, dari tumbuhnya rambut sampai dagu, mempas. Pokoknya bukur sudahnya, membasuh kada kurang kada lebih pas. Dibasuhnya sampai di sini mempas. Gugur kewajibannya. Tapi apakah termasuk fa'ahsanal wudhu? Belum, kecuali dilebihkannya sedikit. Nah, telinga sampai setengah telinga, dibasuhnya dagu sampai ke bawah. Nah, ini disebut dengan gurrul muhajjalin, bahwa lebihan dari wudhu tadi akan bercahaya di hari kiamat. Sudah 1, 2, 3. Kemudian diambilnya pulang baju ini sudah 3 lalah. Rukun ketiga apa? Tangan apa? Tangan menyapu kan membasuh bah. Ini harus kalau perintah membasuh lalu kita sapu ada sah. Tapi kalau perintah menyapu kita basuh itu sah. Sebaliknya. Nah, tangan ini perintahnya dibasuh. Lalu dibasuhnya tangan dari ujung sampai siku. Dibasuhnya sekali, gugur kewajiban. Tapi apakah sudah termasuk fa'ahsanal wudhu? Belum. Ditambahinya 2, ditambahinya 3, lalu dilewatkannya dari siku ini sekitar 5 jari. Nah, baru termasuk fa'ahsanal wudhu. Setelah tangan, lalu apa lagi? Rukun keempat apa lagi? Apa itu? Kenapa rambut? Bapak? Apa kepala apa? Kepala desa? Hah? Membasah itu membasuhkah, menyapukah? Membasuh.
Wamsahu biru'usikum, ayatnya sapulah ru'us, yang disuruh itu kepala, lain rambut. Yang disapu itu kepala, lain rambut. Mana ya pejar di cicilnya sampai ke dalam, kagak usah. Ini rambut boleh, yang penting rambut yang masih di dalam batas kepala. Mana batas kepala kita nih? Nah, sampai di belakang. Dalam artian, andai ada orang membasuh rambutnya, menyapu rambutnya, tapi di luar dari batas kepala, sah kada? Ada lelakian rambut panjang, bebinian rambut panjangnya, ada juga lelakian rambut bebinian. Lalu hijau ini karena sudah berjambul, kancau sudah rata, lalu diambilnya di ujung rambut, nah, disapunya di ujung rambut, ada sah. Sama bebinian itu kan di kantung, panjang kantungnya. Nah, cantung itu wajib dibasuh, jangan dililit di telinga, nah kayak headset. Nah, itu wajib dibasuh karena cantung itu bagian dari wajah, bagian dari wajah. Nah, di sini. Nah, kemudian apa tadi? 3 saudara. Tangan, menyapu. Itu kan perintahnya menyapu. Andai dibasuhnya, sah kada? Sah. Misalnya oleh inilah dibukanya keran langsung disuruhnya kepala ke bawah. Ada maka itu ada. Disuruhnya. Ditapuni kenapa menyuruh aku banyak benar dosa ajarnya. Jadi supaya kamu baju atau semakin banyak bubur kan semakin banyak juga bubur, tapi semakin larang juga bayar geteng. Nah, jadi disuruhnya kepala sah tidak sah? Karena perintah menyapu kita basuh sah, tapi perintah membasuh lalu kita sapu ada sah. Tangan kita basahi lalu kita sapu akan ke telapak tangan kita basahilah, kita sapu akan jadi kayak ini nah. Kada sah. Karena tidak ada istilah mengalirnya air di situ. Sampai kemana tadi? Sampai menyapu kepala. Kalinya rukun kada? Hah? Ada telinga rukun kah kada kah? Nah, bukan jawabannya. Telinga itu bukan rukun, tapi telinga ini harus dibasuh. Harus dibasuh. Kenapa? Supaya kita termasuk fa'ahsanal wudu tadi. Cucuk jari telunjuk kita ke dalam, andak jempol kita di bawah. Ini di bawah. Apa namanya nih? Di bawah. Yang kiwil-kiwil ini nah. Nah, andak di bawah. Kalau kelihatan lah. Yang di dalam putar dahulu naikkan ke atas. Nah, sampai di atas tunggu. Disusul oleh jempol kita hanya naik ke atas 1, 2, cucuk lagi jangan dalam 3. Nah, supaya kita termasuk fa'ahsanal wudu. Sudah tentu. Lagi rukun yang kelima, membasuh batis dari ujung kaki sampai mata kaki. Dibasuhnya sekali gugur kewajiban sah sudah. Tapi apakah termasuk fa'ahsanal wudu? Belum. Dibasuhnya pulang 2 kali, dibasuhnya 3 kali, dilebih angkatnya sekitar 5 jari dari mata kaki, baru termasuk fa'ahsanal wudu. Yang keenam, rukun yang keenam, tertib berurutan. Jadi kada boleh batis dahulu, kada batisnya rigat lalu dibatis dahulu. Kada boleh. Jadi harus berurutan dari wajah
Nah, kecuali yang ada berurutan itu misalnya anggota tangannya atau anggota batisnya atau anggota telinganya. Telinganya ini ada berurutan. Seharusnya kan sebelah kanan. Lalu aku jadinya hendak sebelah kiri aja Bang. Nah, ditakur kawan, maka kan tahu di pengajian sudah bahwa sunnah mendahulukan sebelah kanan. Lalu dijawabnya apa hendak sebelah kiri benar ya? Disapunya, dibasuhnya sebelah kiri sah, tapi makruh. Nah, kecuali itu yang tapi huruf pada jadi masalah. Tapi kalau anggota antara satu anggota dengan anggota lain yang tak huruf pada sah. Misal, mantang-mantang Haji Dani rumah di sungai. Kalau ada hendak ngalih bercampurnya, bercampur, ada begitu orang monjen, ada begitu. Pokoknya ada hendak ngalih bercampur, pas bercampur sang hajat kubur wudu mengangkat hadas kecil. Karena Allah Ta'ala di dalam baju berbusuknya, supaya sekali gawi untung. Ya orang terasa busuk naga itu, awal lakas. Timbul, maka yang dihitung hanya satu anggota yang dibasuh, yaitu wajah. Pas naik ke atas ini harus manu tangan ulang 1, 2, 3, 1, 2, 3, kepala 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, harus bahasa yang terhitung hanya wajah. Kenapa? Karena di dalam wudu diwajibkan tertib berurutan dari muka akhirnya sampai kaki. Beda halnya mandi junub. Mandi junub ini kan tadi tidak disyaratkan tertib atau berurutan. Jadi hendak dari mana wudu terserah. Hendak dari kepala atas atau kepala bawah wudu terserah. Atau misalnya karena rumahnya calap 2 kilan, 2 kilan ini kan tanggalan jawab lah. Nah, lalu dari atas ranjang langsung melimbah aja. Limbah. Di atas papan rumah bukan cipik. Nah kayak ini mandi tuh. Cipik. Itulah. Boleh. Nah, jadi waktunya di banyu itu disapunya, berkumur, diratakannya air ke seluruh tubuhnya, digisik-gisiknya, limbah timbul ke atas, alhamdulillah. Tuntung sudah mandi wajibnya. Ada sampai 5 menit, 2 menit tuntung. Kenapa? Karena mandi junub itu tidak disyaratkan tertib tadi. Wa shalla rak'atain. Sudah tuntunglah. Jadi ujar Nabi, barang siapa berwudu lalu dia perbaiki wudunya, tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunat disempurnakannya. Wa shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunat tahiyatul, sholat sunat wudu. Adilah, cuman tadi harus kita perhatikan, menyempurnakan wudu itu apabila orang belum qomat. Tapi kalau imam sudah mengangkat takbir, maka cukup kita gawi yang wajib-wajibnya aja. Kenapa? Karena menyempatkan imam takbiratul ihram pahalanya lebih besar daripada menyempurnakan wudu. Paham aja kan? Jelas-jelas. Kalau kita kada sempat lagi berwudu nilah wudu, hendak menyempurnakan wudu, sedangkan si imam sudah mengangkat takbir, maka gawi yang wajib-wajibnya aja. Ada perlu lagi itu apa? Bakumur itu kena. Kenapa? Karena pahala menyempatkan bisa berimbai
dengan takbiratul ihramnya imam itu lebih besar daripada menyempurnakan wudu. Wa shalla rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat yaitu sunat wudu. Dan ini di antara keistimewaannya Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Sayyidina Bilal itu kan suatu hari pernah ditanya oleh Rasulullah, ujar Nabi malam tadi, Bilal ini ditanya oleh Rasulullah, apa amalan Bilal? Tidak, wahai Nabi, ada yang istimewa kah? Kalau ada yang amalan lebih daripada orang? Tidak, wahai Nabi. Lalu kenapa gerang wahai Rasulullah? Ada apa? Lalu ujar Rasulullah, malam tadi aku mendengar telapak sandalmu wahai Bilal ada di dalam surga. DP-nya berdahulu. Yang pentingnya dia mendengar telapak sandalnya di dalam surga. Kalau bunyi telapak sandal itu terdengar, berarti sandalnya sandal apa itu? Sandal salop kalau lah. Sandal salop apa? Sandal kayu apa itulah sejenisnya kayak itu? Kalung. Nah, sandal kalung. Sandal kalung. Makanya kena sandal yang bersandal jepit ganti itu. Jadi suaranya kadang-kadang malam tadi kata Nabi, aku diperlihatkan oleh Allah, aku mendengar suara sandalmu wahai Bilal ada di dalam surga. Orangnya masih hidup di dunia. Nah makanya aku takut nih, ujar Nabi, adakah amalan yang lebih, amalan yang istimewa? Lalu ujar Bilal, tidak ada wahai Rasulullah, melainkan satu amalan. Setiap selesai berwudu, ulun salat sunat 2 rakaat. Wudu, salat sunat 2 rakaat. Wudu, salat sunat 2 rakaat. Nah itu disebut dengan sunat wudu. Bagus diamalkan dia. Bagus diamalkannya. Mudah-mudahan DP-nya betul ada yang lengah. Kurangnya menyusul berbila kalau pakai. Yang penting DP dulu ada jaminan. Nah tapi ini pertanyaan pulang. Ketika kita memasuki mushola atau memasuki masjid, ini kan ibadah wudu sudah. Memasuki mushola atau memasuki masjid, kita kan bingung apa yang hendak digawi, sunat wudu kah tahiyatul masjid kan? Yang digawi apa? Yang digawi tahiyatul masjid, niatnya usolli tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa? Kalau kita berniat tahiyatul masjid dapat 2. Tapi kalau kita berniat hanya sunat wudu dapatnya 1 aja, sunat wudu. Karena antara tahiyatul masjid dengan sunat wudu lebih ganal tahiyatul masjid. Jadi kalau kita ambil yang ganal, otomatis yang halus dapat. Tapi kalau kita mau ambil yang halus, yang ganal, karena dapat. Jadi ini ibadah orang berilmu itu lain. Ini bisa menghitung-hitung mana yang terganal pahalanya. Bulan puasa adalah pahala ba'diyah isya 2 rakaat itu lebih besar daripada sholat tarawih 20 rakaat. Jadi yang punya pian melihat turun kada bertarawih, itu belum hitung-hitungan tuh. Makanya seman mumpat. Seman mumpat ini Nah cuman kita ini kan terkadang karena kita ini kada berilmu, tapi semangat ganal. Jadi semangat itu sebujurnya harus diimbangi juga dengan ilmu.
karena hendak mengapungi sembahyang tarawih, ba'diyah isya ditinggal. Ini sama mengambil sandal, membuang sepatu, rugi. Yang untung itu kedua-duanya. Nah, ba'diyah isya digawe, tarawih digawe. Kada kawa keduanya, ya pilihlah ba'diyah isya. Ini pilihan namanya kada kawa, namanya kada kawa. Ini amunnya kada kawa, misalnya dia sakit parut. Nah, misalnya amunnya sehat-sehat aja, gawe kedua-duanya. Hendak masuk surga pendahulunya beramal koler. Ini ilmu ujar bubuhan pengoler sembahyang itu lah dapat kilauannya sedang. Jadi dahulukan tahiyatul masjid karena Nabi itu pernah khutbah. Nabi itu pernah khutbah. Di saat beliau khutbah ada salah seorang sahabat masuk ke masjid. Ini Nabi lagi khutbah nih, lagi berdiri. Sahabat masuk dalam masjid langsung hendak duduk, ujar Nabi qum, berdiri. Shalli rakaatain, salat 2 rakaat. Berarti Nabi itu saking sidin, saking penting dan besarnya nilai tahiyatul masjid, Nabi sampai memotong khutbah sidin. Ulun misalnya, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan melihat ulun lah ada yang masuk masjid, itu berdiri dulu, berdiri, sembahyang. Gambarannya kan kayak itu. Ini menunjukkan penting dan besarnya pahala tahiyatul masjid. Dan andai tergabung tahiyatul masjid kah sunat wudu kah, tahiyatul masjid kah sunat wudu kah, ambil tahiyatul masjid. Kalau misalnya dulu setelah tahiyatul masjid kita sholat wudu, Ya bagus lagi omongnya sambil bagus lagi. Tapi andai kada sempat lagi, ya sudah gawe tahiyatul sama, misalnya sunat wudu kah atau qobliyah subuh kah. Kalau digawe kedua-duanya kada sempat karena si kaum sudah berdoa, Allahumma bihaqqil hasadi wa aqihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi najjina minal ghammi alladhi nahnu fi ya hayyu ya qayyum. Apalagi nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik. Si kaum sudah membaca itu. Ini kita tuntut untuk gawi kedua-duanya kah atau sebuting aja kah? Kalau sebuting mana yang dipilih? Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, atau tahiyatul masjid, atau sunat wudu. Maka ambil sunnatu, ambil apa? Tahiyatul masjid kan qobliyah subuh lah. Ambil qobliyah subuh karena lebih jannah lagi. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lalu nang kaya sunat wudu tadi, nang kaya tahiyatul masjid sudah dapat di situ. Kada sempat lagi karena ulun tadi berpisah, anunya sudah membaca doa kaumnya. Nah, sudah hendak takbiratul ihram sudah. Ini kita gawe ketiganya pada sempat sampai imam tuntung bawirid punya tuntung misalnya. Nah, kita ini kan memilih mana yang kita pilih. Jangan sampai terpilih sandal membuang sepatu. Maka yang kita pilih qobliyah subuh. Yang dua tadi pun yang mana itu? Dua yang itu dapat sudah sepaket di situ. Ini bagi yang kada sempat. Ini ada juga yang sengaja kada sempat. Tahu aja orang yang sudah Allahumma bihaqqil hasani wa fihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa bani najjina minal ghammi alladhi nahnu fihi ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Yalah.
Nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. Bacaannya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Bujur sana. Ada yang menyambut bujur gitu nih. Santai itu dulu. Coba lah sekali lagi ulang-ulang nah. Ini susunan kalimatnya nah kayak ini. Ulun pernah mendengar ada langgar di Sungai Dingah nah kayak itu. Ya, kayak. Aku tuh yang mana tuh lah? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Stop di situ dulu. Ini yang bujur. Boleh kita pulang ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Stop di situ. Boleh kita pulang itu yang bujur. Ada ulun pernah mendengar ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya yang pertama bujur. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Itu salah memagat, salah menyambung, salah arti. Antaya itu beda maknanya. Amunya anta lagi, itu rambutan. Ya rasanya ulun pernah mendengar ada nah kayak itu. Ya makanya kan belajar anu betakun lawan orang yang dasar bujur belajar gitu kan. Ya kita nih kisah bisa-bisa ya julung kendaraan itu lawan orang kisah yang berbisa-bisa, bautnya lebihan, bannya kereta pasang. Tapi julung lawan orang yang bisa pas jalannya laju biar nyaman didengar mesinnya. Jadi kalau ada terjadi itu betakun. Jangan supan. Kita ini kedideng alim seberatan pasti ada yang kurang. Ada kayak kalau mana ini? Terapnya di kampung itu sini. Tapi sini sama deh. Kan di kampung Sungai Dingah. Sungai Dingah. Ulun berarti kada salah yang ulun dan harita ada ya tadi antaya Hayyu ya itu salah memagat, salah menitik, ujung-ujungnya salah artinya kena antaya itu berida yang buka aja kamus dari ujung ke ujung berida kecuali kamusnya dapat di sungai situ berida. Nah kita lanjutkanlah. Jadi tadi intinya kalau kita belum tahiyat kalau si imam ini sudah hendak mengangkat takbiratul ihram, maka yang kita kerjakan qobliyah subuh. Saking kuatnya qobliyah subuh itu, andai kada sempat juga nih imam hendak ruku, kita hanya datang apa nih kan kalau mau qobliyah kada sempat, jangankan mau qobliyah mau usolli yang kada sempat. Nah maka langsung takbir umpati imam, walaupun kita kada tuntung membaca Fatihah, umpati imam ruku juga. Nah imbah tuntung sembahyang subuh hanya kita qadha qobliyah subuh tadi. Saking kuatnya kesunnah muakkatannya itu boleh diqadha bahkan di waktu yang kada boleh. Nah cuman si imam jangan tersinggung. Ini andai imam berbalik membaca wirid lah melihat ke belakang. Wah jadi imam nih sembahyang bahasa nih kali yakin lawan aku. Jadi imam nih sama meremehkan aku nih sembahyang pulang bahasa. Sebujurnya kada sembahyang bahasa. Imam juga jangan penyinggungan.
Orang itu mengkodok qobliyah subuh, jangan tersinggung. Wah, madahi aku pada sah pas sembahyang jadi bahasa di belakangnya ada nak kayak 5 menit, jangan penyinggungan jadi pemimpin. Nah, ya ada sedikit pemimpin dia tersinggung. Ada tuh orangnya Pak. Jangan tersinggung, jangan singgung. Nggak usah amunnya sedikit itu dimaafkan dia yang pemerintah. Kan imam sembahyang ini kan sama loh pemimpin. Ajan ke sudah. Ajan. Maninah itu penting. Ya. Nggak sama apalagi kita menghadapi bulan Ramadan ini model menghadapi Maninah. Iya kan kayak itulah. Jadi pemimpin kan imam itu pemimpin, tumakninah itu gambaran sebujurnya gambaran melihat karakter orang itu penyabar atau kada penyabar itu dilihat cara inya memimpin di dalam salat. Kalau sembahyangnya nang kayak ayam mematok beras, nah itu berarti dalam kepemimpinannya itu gerasak kurusuk di dalam hidupnya nang kayak itu juga dalam memutuskan perkara sama nang kayak itu. Nah jadi tumakninah itu kan perlu. Nah di saat kita lagi turun, ya sadar bagaimana aja turunnya. Naiknya pun jangan pakajut dari rukuk hendak i'tidal jangan pakajut, kalau tidak pinggang takajut. Nah jadi bagaimana jangan juga gemet karena di belakang ini ada anak muda. Kalau jual jangan jual lanjut, di belakang ada orang tua. Maka imam harus mengambil kebijakan, laju jangan, lambat jangan. Yang nyaman itu yang sedang-sedang saja. Kepanjangan tahan dapat yang nyaman itu yang sedang-sedang saja. Yang pas lah itu nyaman kadang sudah. Nah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Kita kirimkan Fatihah 4 kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, untuk kepada sanak saudara kerabat, dan untuk orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah lapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقضيها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا
وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى واغفر لنا